Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing cara buat roti dengan perlengkapan yang sangat sederhana. Nah, ini hasil rotinya ya teman-teman. Rotinya itu roti sobek kali ini. Saya nggak menggunakan oven. Saya juga nggak pakai ulen. Nguleni roti itu nggak pakai. Saya juga nggak pakai mixer. Saya juga nggak pakai bread maker dalam arti penggiling adonan roti. Bahkan saya juga nggak pakai timbangan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman dalamnya. So, gimana caranya? Kalau teman-teman males aduk-aduk dan juga ulen-ulen, teman-teman bisa gunakan chopper teman-teman. Terus, untuk alat timbangnya, kita bisa gunakan sendok makan ya teman-teman. 1 sendok makan kurang lebihnya setara dengan 15 gram. Nah, bahannya apa saja dan takarannya berapa sendok, saya tuliskan di deskripsi video ini aja ya, supaya nggak bingung ingatnya dan nggak sibuk catat-catat. Semua bahan kering, tepung, ragi, dan juga telur, saya masukin dulu. Terus saya nyalakan choppernya. Kalau teman-teman pakai aduk manual, langsung aduk aja teman-teman sampai rata. Tapi kalau pakai chopper bakal cepet banget. Tuh, sebentar aja dia sudah mulai merata. Kalau pakai tangan pastinya lebih pegal ya. Nah, kalau pakai blender juga bisa lebih cepat, tetapi pisaunya kan dia pendek. Jadi cuma bisa sedikit adonannya, mungkin separuh dari adonan ini ya teman-teman. Kemudian setelah merata, saatnya masukkan susu. Susunya bahkan saya gunakan susu UHT anak-anak yang ada di rumah, yaitu susu strawberry. Jumlahnya juga ada di deskripsi video ini ya, supaya kita nggak bingung bilang berapa cc. Cuma yang perlu diperhatikan, pas masukin susu itu sedikit-sedikit teman-teman. Tuh, ini pertama kali saya masukin tadi, sudah mulai merata, saya masukin lagi. Jadi jangan langsung sekaligus ya teman-teman, sedikit-sedikit. Bisa 2 kali atau 3 kali. Dan kasihnya dikelilingin gitu. Kebalikan dari teman-teman kalau ngaduk. Kalau ngaduk kan cairan di tengah. Kalau ini cairan justru di pinggirnya. Terus kita nyalakan lagi choppernya. Kayak gini. Sampai bentuknya seperti ini. Tapi kita cek dulu apakah sudah merata atau belum. Kalau belum merata, kita perlu ratakan betul ya teman-teman. Oke, saya nyalakan lagi chopper. Kalau teman-teman mau aduk manual, aduk lagi sampai benar-benar merata. Jangan sampai ada tepung yang terpisah dari bahan-bahan lain. Oh iya, tips dari saya, kalau teman-teman pengen lebih halus gitu ya, itu tepungnya diayak dulu, terus gulanya juga pakai gula halus. Nah, kurang lebih kayak gini nih teman-teman, sudah mulai halus ya, sudah mulai merata. Saatnya kita masukkan bahan lain, yaitu bahan kering. Ini bahan kering. Ini bahan asin deh ya saya sebutnya. Ini yang saya sebut dengan bahan asin, yaitu margarin dan juga sedikit garam. Lagi-lagi takarannya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Ini garamnya, terus kembali diputar. Kalau teman-teman pakai adukan juga diaduk sendiri gitu. Cuma kalau ngaduk pastinya lebih lama ya teman-teman. Kalau teman-teman ada chopper bisa kok dipakai untuk meratakan semuanya ini. Nah, nanti setelah digiling dia akan punya tekstur yang berbeda. Teksturnya itu dia kalis dalam arti nggak begitu lengket. Tercampur rata antara tepung dan margarin. Jadi mirip sama play-doh anak-anak kayak gitu. Nanti saya tunjukin ya teksturnya teman-teman. Di sini teman-teman lihat
Kalau saya pakai chopper, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Tujuannya supaya si chopper nggak panas mesinnya. Soalnya kalau panas, nanti dia bisa konslet. Karena memang bukan tujuannya untuk halusin adonannya sebetulnya. Dan nanti kalau panas, adonannya itu panas juga kan, raginya mati. Nanti dia nggak bisa ngembang dan rotinya bantat deh. Hihi. Kalau dinyala mati, dia akan aman. Oke, kita udah dapatkan tekstur seperti ini, teman-teman. Adonannya memang agak sedikit berbeda ya dengan roti yang diuleni. Yang ini lebih cair, lebih lengket sedikit, tuh kayak gitu. Jadi nggak kalis banget. Kalau kalis banget kan, dia itu benar-benar nggak nempel kemana-mana. Kalau ini messy. Tapi menurut saya ini malah lebih enak, karena nanti hasil rotinya akan lebih empuk, teman-teman. Toh kita kan nggak harus pegang-pegang ini roti terus ya, ini adonan terus, jadi nggak masalah kalau bukan model kalis yang nggak nempel di tangan kayak slime gitu, nggak ada masalah karena kita nggak pegang. Teman-teman bisa lihat hasilnya nanti. Kalau teman-teman mau ulen dapat tekstur yang sama kayak roti yang biasanya juga nggak apa-apa, cuma hasilnya sedikit lebih keras teman-teman. Kalau yang saya buat ini hasilnya nanti empuk banget. Oke, ini udah saatnya saya pastikan semuanya itu sudah seperti ini teksturnya. Kalau nggak lengket kan kalis ya. Kalau ini istilahnya apa nih? Jadi kenyal-kenyal kayak gini teman-teman. Tuh kayak gini. Dia lengket tetapi menul-menul juga. Nah teman-teman, ini kan ada raginya. Nah supaya raginya bisa bekerja, so kita biarkan dia selama 1 jam. Tapi ditutup. Saya pakai cling wrap bisa, atau pakai lap basah juga bisa, supaya dia nanti ngembang. Untuk yang pertama, saya pakai cling wrap aja. Saya biarin di tempat yang agak gelap. Nah, 1 jam kemudian sudah seperti ini, jadi udah ngembang 2 kalinya. Terus tangan saya harus sudah bersih, terus saya kempesin. Terus saatnya saya mulai pegang adonan ini nih teman-teman, karena mau dibagi jadi 3. Nah, kalau teman-teman suka tekstur yang kayak biasanya, itu bisa dikasih tepung kayak gini. Kalau pakai chopper memang harus sedikit lengket, supaya choppernya nggak cepat rusak. Kalau banyak tepungnya kan dia jadi adonannya tuh kental gitu loh teman-teman. So mesinnya lebih cepat panas. Kita bisa tambahkan di sini tepungnya. Atau jika teman-teman suka seperti saya tekstur yang empuk banget, kita cuma tambahin sedikit tepung aja. Terus supaya nggak lengket di tangan kita dikasih margarin yang banyak teman-teman. Dia juga nanti nggak akan lengket kok ke tangan kita kalau tangan kita banyak margarinnya. Oke, ini sekarang saya bagi jadi 3. Ini wajib ya teman-teman, wajib dibagi 3. Untuk metode saya ini pakai rice cooker, wajib dibagi 3 ya teman-teman. Soalnya nanti mau dipakai untuk tujuan tertentu. Kenapa 3 ini? Oke, kurang lebih 3 kayak gini ya. Enggak persis banget sih, harusnya pakai timbangan sih kalau mau benar-benar dibagi 3, tapi oke lah, nggak apa-apa karena kita nggak pakai timbangan juga. Ini tangan udah saya kasih margarin teman-teman. Sekarang saya bulat-bulat adonan ini juga saya bulat-bulat, sekaligus saya lumuri dengan margarin atau mentega yang ada di tangan saya. Terus ini loyangnya saya kasih margarin atau mentega yang jauh lebih banyak daripada biasanya, karena kita mau pakai rice cooker ya teman-teman. Nah terus ini ditaruh di sini. Tapi sebelumnya kita kayak gini dulu. Kita lipat ke dalam dulu adonannya kayak gini. Istilahnya apa nih? Lipat ke dalam atau apa nih? Jadi ditekuk ke dalam, tekuk ke dalam, tekuk ke dalam kayak gitu. Sama ini juga. Tuh.
dilipat ke dalam ya ini teman-teman, nggak cuma dipegang-pegang loh ya. Lipat ke dalam. Nah, terus gitu. Terus satu lagi. Kalau teman-teman mau kasih isi, inilah saatnya. Jadi pas lipat-lipat ke dalam dikasih isi sekalian ya. Nah, ini udah saatnya saya istirahatkan juga kurang lebih 1 jam. Pakai cling wrap juga. Nah, 1 jam kemudian saya dapatkan adonannya udah gendut-gendut kayak gini nih teman-teman. Hihi, lucu ya. Saatnya saya buka dan saatnya mulai dipanaskan, dipanggang menggunakan rice cooker. Gendut banget. Oke, yuk kita letakkan ke rice cooker. Saya pakai rice cooker model kayak gini, tapi mau pakai rice cooker model lain juga bisa kok teman-teman. Fungsinya sama. Tinggal ditutup. Terus sekarang kita nyalakan tombol on-nya supaya dia masuk ke mode masak, settingan masak gitu ya. Nah, nggak lama kemudian dia akan mengubah settingannya menjadi warm atau dihangatkan, nggak di-cook lagi. Itu wajar karena memang rice cooker kan mati kalau kadar airnya udah turun di bawah sebelumnya, sesuai dengan kondisi nasi udah matang gitu loh teman-teman. Nah, kayak gini kan jeglek jadi warm. Ketika kita pasang cook lagi, dia akan nolak karena memang airnya kan udah nggak ada gitu loh di dalam teman-teman. Nah, setelah mode cook pertama mati jadi warm, saya ambil kuning telur dan saya oleskan di atas roti-roti ini. Tapi pelan-pelan aja, jangan terlalu heboh supaya dia nggak kempes lagi. Terus abis itu ketika di-cook kan nggak mau tuh. So kita bisa akalin dengan menambahkan air. Tuh air sedikit aja di sudut-sudut di antara roti. Inilah kenapa rotinya harus ada 3. Supaya ada sudut yang memungkinkan air masuk ke dalam. Nah, setelah dikasih air, dia akan cook lagi. Jadi dia mau cook lagi. Kita bisa lakukan langkah ini beberapa kali, tetapi ada yang saya lupa, yaitu saya nggak kasih margarin di bagian atapnya teman-teman. So, pas lagi proses masak, dia itu lengket deh ketutupnya. Kan ngembang tuh, jadi lengketlah ketutupnya. Teman-teman jangan sampai lupa, sesekali kasih margarin juga di atasnya sini ya. Boleh juga dikasih margarin di atas olesan telur tadi, teman-teman. Nah, ketika nggak bisa di-cook lagi, kita bisa tambahkan air lagi. Total air yang saya gunakan itu sejumlah susu cair yang tadi saya gunakan ya, teman-teman. Nah, saya bagi menjadi 3-4 kali pemberian. Yang terakhir-terakhir itu saya biarin warm, terus agak lama terus saya pencet cook, dia udah mau cook sendiri. Warm, terus saya pencet cook, dia mau cook sendiri. Sampai akhirnya baunya wangi dan akhirnya matang sepenuhnya. Nah, ini udah matang sepenuhnya, saya angkat. Angkatnya gampang banget karena tadi kan margarinnya banyak dan ini memang rice cooker yang pakai teflon jadi nggak lengket. Hasilnya kayak gini teman-teman. Jadi dia ini sebetulnya mirip-mirip dengan separuh bakpao, separuh roti. Karena sebetulnya ada proses pengukusan juga ya pas masukin air walaupun sedikit. Dan tentunya ada proses pemanggangan. Terbukti dengan adanya kecoklatan di bagian dasar dari roti ini. Kita buka ya, teksturnya jadinya seperti ini. Jadi empuk banget. Tuh kayak gini teman-teman. Empuk dan tetap ngembang kayak roti pada umumnya. Cuma ada yang berbeda di sini. Kita bisa lihat dia tuh teksturnya mirip juga dengan bakpao yang baru saja keluar dari kukusan. Jadi empuk banget. Tuh. Harumnya harum roti, empuknya empuk bakpao. Jadi mungkin yang disebut dengan hibrid ya teman-teman. Hibrid atau apaan ini mau ada-ada aja ya saya. Nah kayak gini. Baunya harum banget dan anak-anak kayaknya akan lebih suka tekstur kayak gini karena empuk.
Tuh. Terus ada yang beda juga dari roti ini dibandingkan roti yang lain. Dan juga dibandingkan dengan bakpao pastinya. Ini beda. Bedanya apa? Dia tuh ada aroma margarin yang kuat. Butter gitu yang kuat. Karena saya pakai margarin yang rasa butter. Boleh juga pakai butter sih teman-teman. Nah, tuh. Terus dia jauh lebih, basah gitu. Tapi dia juga nggak sebasah bakpao. Bahkan menurut saya lebih empuk ini loh teman-teman. Nah, terus ada bagian bawah yang seperti ini. Mirip dengan teksturnya, roti boy teman-teman. Roti boy yang bagian tengah itu kan dia agak creamy-creamy kayak ada kejunya. Sama ini juga, cuma letaknya di bagian dasar sini. Kemungkinan besar ini karena campuran air yang saya tambahkan dengan tepung dan juga margarin. Jadi rasanya itu creamy-creamy keju kayak gitu. Malahan bikin tambah enak. Terus bagian dasarnya itu, dia itu renyah teman-teman. Jadi kriuk kayak roti bakar kayak gitu. Menurut saya ini malah enak dan lebih enak dinikmatin kalau lagi hangat-hangatnya kayak gini. Kalau udah beda sehari gitu masih enak sih, tetapi pasti beda dibandingkan langsung dikonsumsi seperti ini ya teman-teman. Nih, ini tekstur yang saya bilang bagian bawah itu kriuk-kriuk tuh kayak gini, kayak roti bakar, atasnya itu creamy-creamy kayak isinya roti boy. Menurut saya sih enak, tuh kriuk-kriuk banget bawahnya, anak-anak juga suka banget. Tapi hati-hati ya kalau saya kira kalau saya cook sekali lagi bisa gosong nih. Untungnya pas banget jadi nggak sampai gosong. Nah ini Sam bilang apa nih? Enak gaji? Enak. Enak gak Jam? Enak. Lucu. Karena tadi saya nggak pakai isi, kasih topping kayak gini juga enak teman-teman. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Dah.